Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membuat sebuah tutorial atau mengisi daripada aplikasi keuangan kita. Aplikasi ini bisa menggunakan dua mode, yaitu mode dark dan light mode. Yang pertama, kita jelaskan dulu untuk dashboard. Dashboard itu adalah tempat informasi tahunan, dimana di sini secara tahunan akan dilaporkan. Misalnya di sini arus kas ini pada bulan Januari pemasukan sekian, pengeluaran sekian, dan sisa saldo sekian. Begitu untuk bulan-bulan selanjutnya sampai dengan Desember. Kemudian di sini ini ada grafik. Di sini bulan 1 diperlihatkan grafiknya, bulan 2 sekian biaya. Ini untuk grafik top biaya ya, 10 top biaya. Kemudian bulan 3. Nah, ini semua terlihat karena bulan 4 belum ada transaksi, jadi masih kosong. Kemudian di sini ada saving rate, di sini pemasukan yang dibelanjakan, dan ini sisa pemasukan. Ini untuk tahunan ya. Kemudian ini kalau ini saldo berjalan, sementara saldo akun-akun dari yang Anda miliki. Selanjutnya di sini ada arus kas bersih. Ini juga sama, ini tahunan. Kemudian ini adalah jumlah daripada pengeluaran yang diakibatkan oleh transaksi admin fee ya. Misalnya kita transaksi pakai Brimo, itu kan ada adminnya dan sebagainya. Itu tidak termasuk biaya bank ya. Kalau biaya bank kan nanti dibuatkan lagi akun tersendiri sebagai akun pengeluaran. Kemudian di sini adalah realisasi budget versus realisasi per kategori tiap tahun secara tahunan. Nah, ini yang setiap tahunan. Kemudian ini komposisi budget selama 1 tahun, berapa dibudgetkan. Ini komposisi tiap tahun yang dibudgetkan ya. Selanjutnya kita masuk ke input. Nah, di sini adalah input yang memperlihatkan transaksi bulanan secara real time. Di sini ada laporannya, misalnya bulan Januari. Kita lihat di sini pemasukan tanggal 1/10, kemudian ini pengeluaran. Kemudian ini biaya selama bulan berjalan. Ini bulan 1. Ini sama yang dibelanjakan, pemasukan dan pengeluaran. Saldo dan pengeluaran. Kemudian di sini adalah keterangan transaksinya. Di transaksi ini bisa diedit. Cara bayar tidak bisa ya. Kemudian di sini tidak bisa dihapus untuk menjaga akuntabilitas. Untuk melakukan transaksi seperti ini, kita buat di sini, kita pilih, kita coba masukkan pemasukan tanggal hari ini ya. Kita misalnya dapat bonus, kemudian kita kasih di sini, kita masuk di Brimo, kita pakai bisnis sampingan ya. Bisnis sampingan kita masukkan di cash saja ya. Kita terima misalnya bisnis sampingan ada 5 juta ya. Ini otomatis kita bikin di sini hasil dari bisnis apa ya. Dan hasil dari bisnis sembako kita simpan tanggal 28 bulan Maret ya, bulan 3. Kita pencet, kalau kita tekan dashboard dia akan ke halaman depan. Sini akan muncul dia tanggal 20. Nah, ini dia tanggal 28 ada 5 juta. Transaksinya di sini. Hasil dari bisnis sembako masuk ya. Dan karena itu terima cash, maka ini akan terupdate. Kemudian selanjutnya, karena kita menganggap selanjutnya kita pindah ke ini, ke tab ini. Kita ke tab transfer, sama dengan tab transfer juga itu ada beberapa diagram juga atau grafik. Nah, di sini karena kita menganggap bahwa ini ada 8 juta di cash terlalu banyak, kita rencana untuk tabung ya. Kita pilih, kita ambilkan dari cash ya, mana cash kita rencana mau tabung, taruhnya di mana, di Banda Namon misalnya. Ada 8 juta, itu kita masukkan 5 juta ya, karena tidak ada fee admin untuk tabungan ya. Untuk menabung kan tidak ada fee, kita simpan di sini, simpan tabungan. Selanjutnya kita tekan di sini 8 juta ya. Dan namun 1 juta ini kita masukkan 5 juta ya. Kita simpan transfer, kita melakukan transfer atau penabung simpan transaksinya. Oke, kalau ini tekan dashboard, kita akan ke halaman depan. Kayak kita tekan yang satu, tambahkan transaksi. Nah, ini sisa 3 juta.
ini nambah jadi 6 juta dari saldo 1 juta. Transaksinya ini dari cash masuk ke Danamon 5 juta. Ini juga tidak bisa dirubah kecuali ada admin fee jumlahnya dan sebagainya. Sedangkan untuk dari bayar tidak bisa ya. Misalnya kalau ada kesalahan seperti ini, misalnya ternyata bukan Danamon, ada dua pilihan, kita pindahkan dari Danamon ke bank itu, atau kita tarik ke cash, baru cash lagi transfer ke rekening asli. Selanjutnya di budgeting itu seperti saya katakan kemarin, budgeting itu adalah suatu semacam pembuat notifikasi ya, Nah, di sini yang bisa digunakannya 8%. Sebenarnya bisa digunakan 100%, cuman target kita 80% ya, maaf ya, 80%. Dan sisanya harus ditabung. Nah, itu kan budget track ya, Bapak. Itu kan prinsip budget tracking ya, yang 50 30 20, 50 kebutuhan, 30 keinginan, dan 20 saving. Makanya di sini ada semacam notifikasi ketika 20% dari ini terlampau, misalnya dibelanjakan atau dibudgetkan sampai melewati angka 20%, maka akan ada peringatan seperti video sebelumnya. Sini juga akan memberikan informasi seperti ini. Ini budget kita di awal mandi ya, kemudian di sini direalisasikan ternyata 1.500.000. Ini yang 2.500 itu adalah biaya admin fee. Makanya ketika melakukan penentuan budget terhadap terhadap biaya-biaya, diusahakan dilebihkan lah untuk persiapan admin fee. Sini seperti ini masih dalam batas wajar. Kalau yang seperti ini over, dalam artian begini, budgetnya cuma 400, kita siapkan budget 400, ternyata yang terpakai sampai 826, dan ini over sekali ya. Kalau yang ini cuma over gara-gara ini biaya admin, ini over lebih 100, ini juga sama lebih 100, dan ini over biaya admin. Selanjutnya setting di sini kita bisa memasukkan berbagai macam perkiraan atau pos-pos ya. Misalnya kita bikin pemasukan baru, misalnya kita ikut bisnis affiliate dan ada hasilnya, kita tulis saja di situ affiliate, kita tambah oke, berhasil, maka penghasilan keempat akan muncul di sini, affiliate. Di Google Sheet juga akan sama, akan muncul di affiliate di sini. Jadi di Google Sheet tidak usah dirubah ya, semuanya dirubah di dashboard, mau menghapus ataupun menambah di dashboard. Sama dengan pengeluaran, sama juga seperti itu. Jika ingin menambah, maka ditambahkan di sini. Dan jika ingin dikurangi juga dihapus di sini. Cuma persyaratan untuk menghapus adalah ketika transaksinya masih nol seperti ini. Ini bisa dihapus, kalau yang ini tidak bisa dihapus. Karena untuk menjaga prinsip akuntansinya tetap ada ya. Untuk akun juga sama. Itu juga sama, ini tidak bisa dihapus. Logikanya begini, karena ini sudah tercatat sebagai uang Anda, misalnya ketika kita hapus, tiba-tiba uang itu kan otomatis hilang. Makanya kalau ketika melakukan penghapusan di sini, nah kita tekan delete atau hapus, sini akan ada perintah di saldo tidak boleh hilang, harus dimasukkan. Apakah itu taruhlah di saldonya ditarik menjadi cash, jadi pastikan cashnya bertambah, lalu dibuatkan biaya kalau memang dia hilang, misalnya hilang karena apa gitu. Kalau ini kita klik, kalau misalnya kita tidak pilih, kita tekan, dia tidak akan bisa terhapus. Nah yang ini sebelum menghapus, ini adalah data reset, artinya di sini kita mereset data. Ketika saya reset data ini, itu akan membuat Google Sheet dan seluruh datanya akan hilang. Jadi menggunakan fungsi ini harus sangat berhati-hati ya. Makanya di sini ada peringatan zona bahaya dan sebagainya, untuk memberikan wanti-wanti ya, supaya tidak menghapus sembarangan. Ini bisa mode dark, kalau memang tidak suka yang mode gelap,
kita bisa ganti mode terang. Untuk informasinya juga sama di dashboard seperti itu. Kemudian setiap tab ada tab refreshnya. Tab refresh ini ada tab refresh untuk tab refresh utama, ini ada tab refresh untuk per halaman. Di sini juga ada tab refresh, di sini juga ada tab refresh untuk transfer budget, juga ada tab refreshnya. Kecuali setting ya, kita tidak ada menggunakan refresh utama ini. Ya, sekian dulu penjelasan singkat untuk pengenalan dari aplikasi keuangan ini. Dan satu hal yang kami mau sampaikan bahwa di sini tidak terkait dengan akun Anda. Misalnya seperti ini, misalnya Anda melakukan penarikan ataupun menambah isi Brimo, itu kan saldo di Brimo Anda kan akan bertambah, tidak otomatis ke sini. Misalnya kita narik di Brimo 1 juta ya, ditambah fee 2.500, berarti 1.200.500 di aplikasi Brimo Anda. Di sini tidak akan berubah ya, kecuali kita menginput, kita masukkan begitu. Kita masukkan seperti ini, kita kasih cash, baru kita kasih 1 juta, di sini 2.500. Setelah itu kita buat keterangannya, baru kita transfer. Jadi ini sesuai aplikasi, jadi data Anda aman. Anda tidak usah khawatir bahwa ini akan melakukan transaksi di akun Anda. Ini tidak ada hubungannya ya ke akun Anda. Anda harus melakukan transaksi secara manual karena ini adalah proses pencatatan. Dan semoga video ini bermanfaat. Oke, untuk selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi ini secara real atau menjelaskan bagaimana cara memulai menggunakan aplikasi ini secara jelas. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.